Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Patologi Sosial akan menjelaskan secara ringkas tentang budaya korupsi yang turun-menurun di Indonesia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama, Lia Nur Halimah, kedua, Ratna Puji Lestari, ketiga, Renisa Sofia Rahma, keempat, Revi Kodri Aswinda, kelima, Rizka Maulita, dan keenam, Tiara Lestari Asmara. Fokus pembahasan yang akan kita bahas yang pertama mengenai latar belakang mengapa korupsi itu terjadi, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Tentang latar belakang terjadinya korupsi. Korupsi itu terjadi karena rendahnya kualitas moral yang menyebabkan timbulnya suatu sikap ketidakjujuran, termasuk di dalamnya ada ketidakjujuran dalam mengelola negara, sehingga timbul sebuah tindakan korupsi. Saat ini, korupsi di Indonesia itu sudah menjadi sebuah patologi sosial atau penyakit sosial yang mengancam aspek kehidupan masyarakat. Kita mungkin mengetahui berbagai bentuk kejahatan yang ada di Indonesia. Semua berbahaya, gitu. Tapi korupsi ini salah satu kejahatan yang lebih berbahaya. Mungkin bisa dikatakan lebih berbahaya daripada COVID-19. Karena dengan dikorupsinya suatu dana, suatu uang yang cukup besar, maka akan menghilangkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh rakyat. Seperti kasus terakhir kita mengetahui adanya korupsi dana bantuan sosial gitu. Nah, mungkin COVID-19 akan membunuh banyak orang gitu, tapi COVID akan membunuh itu tidak secara langsung, ada prosesnya dan jumlahnya pun cukup banyak, tapi lebih banyak orang yang terdampak ketika ada dana dikorupsi gitu. Berapa banyak perut yang lapar akibat dananya dikorupsi, berapa banyak orang yang meninggal karena nggak bisa periksa, karena BPJS tidak bisa, dan sebagainya, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Teori yang pertama yaitu teori korupsi. Menurut teori ini, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Titik ujung dari korupsi adalah kleptokrasi atau pemerintahan oleh pencuri. Umumnya, korupsi terjadi ketika sektor publik dan sektor swasta bertemu, di mana para pejabat publik yang memiliki tanggung jawab membuat ketetapan-ketetapan pelayanan publik atau penerapan regulasi khusus. Kebanyakan pejabat publik diberikan keuntungan oleh pihak swasta. Pada akhirnya mereka membuat kebijakan yang juga menguntungkan pihak swasta. Teori yang kedua yaitu teori konflik sosial. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan situasi konflik yang terjadi pada sebagian penduduk, seperti misalnya korupsi. Korupsi dapat menjadi konflik sosial karena adanya perbedaan kepentingan. Misalnya, perbedaan kepentingan antara pihak yang korupsi dan kepentingan rakyat. Pihak yang berkorupsi ingin uang tersebut untuk dirinya sendiri dan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan rakyat menginginkan uang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menguntungkan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui mengenai fenomena sosial berdasarkan hasil secara faktual. Dalam hal ini, peneliti ingin menggambarkan mengenai permasalahan korupsi di Indonesia, yaitu dengan mendeskripsikan mengenai data-data korupsi yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan focus group discussion dan studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan beberapa referensi seperti jurnal maupun buku yang kemudian kita diskusikan. Halo teman-teman, saya Renisa di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai korupsi. Teman-teman, sebelumnya tahu belum apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan uang atau penyelewengan uang negara, perusahaan, dan sebagainya yang digunakan untuk keuntungan pribadi orang lain maupun orang sekitarnya.
Korupsi sendiri adalah kegiatan yang sangat luar biasa, seperti yang kita tahu dari penjelasan Sujana pada tahun 2007. Oleh karena itu, pemberantasan sebuah korupsi itu tidak dilakukan dengan cara yang biasa saja, melainkan menggunakan cara yang luar biasa, seperti kita harus menggunakan semua elemen yang ada di masyarakat, seperti menggunakan pemerintah, lembaga hukum, polisi, tentara, dan orang-orang di sekitarnya. Menurut UNCAD, yang merupakan salah satu lembaga anti korupsi yang didirikan oleh PBB, upaya pemberantasan korupsi sendiri itu harus menempatkan korupsi sebagai tindakan kriminal yang harus diadili oleh lembaga hukum, sehingga para korupsi atau para koruptor itu bisa diadili dan dihukum. Meskipun demikian, upaya pencegahan korupsi itu tetap penting harus kita lakukan sejak dini. Kemudian membicarakan tentang sejarah korupsi itu berarti sama saja kita membicarakan pengulangan masa lalu dan dinamika yang melingkupinya. Peter Carey di buku Korupsinya pada Silang Sejarah Indonesia mengawali ulasan korupsinya itu yang dilakukan oleh Patih Danurejo keempat yang pada saat itu kalap karena melimpahnya arus uang di Jawa karena penyewa tanah pada tahun 1816. Carey melihat masa itu sama saja dengan masa Orde Baru, di mana pada saat itu terjadi lonjakan harga pada minyak di tahun 1973. Karena pada saat itu korupsi itu sedang melembaganya, dan korupsi itu sudah ada sejak penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh VOC. Paruh kedua pada abad ke-18, keuangan VOC itu mengalami kemunduran. Karena pada saat itu VOC mengalami kelelahan dan kecapekan dalam berperang, dan pada saat itu juga VOC sudah lagi tidak menghendaki adanya perang. Imperium Belanda yang pertama kali di Indonesia itu mengalami ketertiduran yang sangat pulas ketika adanya merebaknya korupsi di Indonesia. Di negeri Belanda sendiri pada saat itu terjadi perubahan akibat revolusi Perancis yang mengakibatkan berdirinya Republik Bataaf pada tahun 1795. Korupsi itu muncul juga pada saat Orde Lama dan Orde Baru, seperti sekarang ini pun masih banyak terjadi korupsi itu di Indonesia. Upaya korupsi itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu menghukum mati para koruptornya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revi. Saya Revi Kolderswinda akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh-contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah Jiwasraya. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah mengenai investasi saving plan yang berjumlah 12,4 triliun rupiah. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 13,7 triliun rupiah. Yang kedua adalah kasus korupsi Asabri. Kasus korupsi Asabri ini tidak kalah disoroti oleh publik dari Jiwasraya. Korupsi Asabri ini masih dalam penyelidikan sehingga belum diketahui pasti berapa jumlah kerugiannya. Namun jika dihitung kurang lebih sebanyak 10 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga adalah kasus korupsi Bank Senturi. Kasus korupsi Bank Senturi ini mengalami kerugian sebesar 7 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah Pelindo II. Diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara sebesar 6 triliun rupiah. Dan selanjutnya adalah kasus korupsi Kota Waringin Timur. Nilai kerugian negara sebesar 5,8 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah kasus korupsi BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus korupsi ini terjadi pada tahun 2004 silam. Nah, pada kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 4,58 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah kasus IKTP. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Yang selanjutnya adalah kasus korupsi Hambalang. Kasus korupsi Hambalang ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 706 miliar rupiah. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai penyebab terjadinya korupsi. Bagaimana sih korupsi ini bisa terjadi di Indonesia? Berikut penjelasannya. Yang pertama merupakan adanya kelemahan kepemimpinan. Jika seorang pemimpin tidak tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, maka secara tidak langsung dia memberikan kelonggaran kepada anggotanya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk melakukan korupsi.
Lalu yang kedua merupakan kelemahan rasa etis dan agama. Rasa etis dan agama merupakan salah satu pedoman dasar yang digunakan oleh manusia dalam berkehidupan. Jika rasa etis dan agama seseorang ini rendah, maka dia tidak akan takut untuk melakukan apapun, termasuk melakukan korupsi, karena menurutnya tidak ada yang melarang ataupun membatasinya dalam melakukan suatu hal. Lalu yang ketiga merupakan rendahnya kualitas pendidikan moral. Para pelaku korupsi tentu tahu bahwa mereka ini melakukan suatu hal yang salah, tetapi pada kenyataannya mereka tetap melanjutkan hal tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya sifat serakah yang dimiliki oleh individu, di mana hal ini dapat menjadi tolak ukur mengenai baik buruknya sikap dan moral seseorang. Yang keempat merupakan kemiskinan. Jika seorang individu ini merasa bahwa dia tidak lagi sanggup untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya, maka dia tidak akan segan untuk melakukan dan menghalalkan segala cara sampai kebutuhan hidupnya ini terpenuhi. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum yang duduk di kursi pemerintahan, tetapi pada hakikatnya korupsi dapat dilakukan oleh semua kalangan dalam masyarakat. Yang kelima merupakan penegakan hukum yang lemah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih sering ditemui kasus di mana para pelanggar aturan dan hukum mendapatkan sanksi yang tidak sesuai dan sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Hal ini mengakibatkan banyak orang cenderung menyepelekan aturan yang berlaku. Mereka menganggap bahwa jika mereka melakukan kesalahan, tidak ada sanksi yang berat yang akan mereka dapatkan. Hal ini diperparah dengan adanya para penegak hukum yang tidak tegas dalam menjalankan kebijakan yang Upaya penanggulangan korupsi. Ada 3 pendekatan yang menjadi core business KPK dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara holistik, integral, sistematik, dan sustainable. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan masyarakat, di mana pendekatan ini mempunyai 3 sasaran utama, antara lain 1. Jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK, SD, sampai perguruan tinggi. 2. Penyelenggaraan negara dan partai politik. 3. Badan usaha milik negara dan swasta. Pendekatan masyarakat ini merujuk pada perubahan mindset dan culture set segenap elemen dan anak bangsa dari perilaku koruptif, sehingga tidak pernah terpikirkan bahkan berkeinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pencegahan, di mana pendekatan ini mempunyai sasaran utama, yaitu menghilangkan kemungkinan, potensi, dan peluang terjadinya tindak pidana korupsi, yang merujuk pada perbaikan, penyempurnaan, dan penguatan sistem. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan penindakan, di mana hukum yang kuat, tegas, dan efektif akan memberikan kesadaran kepada setiap anggota masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum. Apabila hukum hanya memberikan rasa takut dan sanksi yang berat saja, maka para koruptor mempunyai cara-cara dan ide yang lebih kreatif, inovatif untuk membungkus tindak pidana korupsinya agar tidak terungkap. Esensi dari budaya korupsi yang turun-menurun adalah korupsi berdampak pada psikologis kita. Jika korupsi terus berkelanjutan dan membudaya di kehidupan kita, maka secara tidak sadar akan menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Korupsi merupakan penyakit sosial yang telah terjadi mulai dari kelas bawah sampai kaum elit yang sulit untuk dimusnahkan. Untuk itu, mari kita sebagai generasi muda untuk memberantas tindak pidana korupsi, sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera, makmur, damai, tanpa adanya korupsi.